Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Dengan video ini, saya untuk menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pembimbing Pak Ilham Zulfahmi MSI. Di sini saya akan merangkum penjelasan dari webinar yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 2020 secara seminar online. Pada webinar ini yang disampaikan oleh dua pemateri, yaitu Bapak Anin Bindia Wira Satria dan Bapak Dwi Sunanto. Webinar yang berjudul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Pada ringkasan yang pertama yang diadakan oleh Bapak Anin tentang definisi upwelling, mekanisme upwelling, dan pentingnya perlu penelitian tentang upwelling tersebut dan variabilitas upwelling di perairan Indonesia. Nah, di sini menjelaskan tentang definisi upwelling. Apa yang dimaksud dengan upwelling? Upwelling adalah kenaikan massa air dari kolam air yang lebih dalam menuju ke permukaan. Kenaikan massa air tersebut akan membawa air dingin di bawah mendinginkan sea surface yang dalam pertumbuhan si plankton dengan kesuburannya. Upwelling ini terjadi tidak lepas dari perang angin yang dikenal sebagai Eggman, berkaitan dengan transport Eggman. Jika air bertiup di atas perairan, maka air di bawahnya itu akan bergerak karena pengaruh dari rotasi bumi dan akan dibelokkan sejauh 45% dari arah angin. Kemudian permukaan akan membawa massa membangunnya akan terus membelok sampai ke dasar. Di mana resultan daripada Eggman transport ini dari permukaan sampai kedalaman, Eggman yang tadi itu membelokkannya sebesar 90% karena adanya pembelokan tadi. Ekuator upwelling ini karena dia adanya pasak ini, maka adanya massa air yang dibelokkannya di masing-masing menjauhi ekuator ketika massa air dibelokkannya dan dapat menjauhi ekuator ketika massa air menjauhi dua ekuator di arah, maka akan terjadi kosan massa di ekuator, sehingga untuk bisa menyimbangi kosan massa ini maka terjadi dua ekuator yang upwelling di massa air menggantikan dari bawah supaya menyimbangkan hilangnya massa air yang di atas. Mengapa di ekuator klorofil tinggi? Karena pengaruh yang bergerak ke arah utara dan selatan. Massa air terangkat pengganti massa air yang hilang akibat transport Eggman lepas pantai. Selanjutnya saya akan meringkas dari penjelasan Bapak Dwi Susanto tentang dinamika arus lintas Indonesia ataupun Arlindo. Penyebab Arlindo, air yang akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Arlindo ini juga mempengaruhi oleh lokal forcing dan dinamik. Menghitung Arlindo debit di suatu sungai itu
kita hanya tinggal menghitung luas penampakan dan kali kecepatan arus. Hanya ini yang dapat saya simpulkan dari webinar tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.